Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini saya bersama dengan Bu Titi Nur Aida, guru kelas 4 dari SDN Negeri 2 Ngentrong. Kali ini saya akan melaksanakan kegiatan percakapan pra-observasi kelas sebelum pelaksanaan supervisi akademik di kelas beliau. Selamat pagi Bu Titi. Selamat pagi Bu Erna. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, Bu Titin, seperti kemarin yang kita jadwalkan, hari ini kita melaksanakan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai bahan sebelum saya melaksanakan observasi di kelas panjenengan ya. Jadi kegiatan pra-observasi ini yaitu nanti di kelas saya akan mengamati sebelum adanya supervisi di kelas panjenengan, saya melakukan pengamatan terkait persiapan panjenengan di kelas. Nah, untuk tujuan dari kegiatan praobservasi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi persiapan pembelajaran yang sudah Bu Titin lakukan, yaitu berupa persiapan awal nanti tujuannya supaya Bu Titin lebih siap dan juga percaya diri untuk memberikan pembelajaran yang terbaik bagi muridnya. Ya, bisa kita mulai ya Bu Titin ya. Jadi yang pertama adalah tujuan pembelajaran yang akan Bu Titin laksanakan apa? Silakan Kalau menurut jadwal yang akan kita lakukan untuk observasi besok, kita besok akan belajar tentang bahasa Indonesia, nggih. Tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita observasi besok yaitu peserta didik dapat menyampaikan pendapat setelah memahami isi teks dan ilustrasi dengan seksama. Kemudian setelah memahami peserta didik dapat menyampaikan pendapat lewat presentasi hasil diskusi dengan kelompoknya sesuai dengan isi teks beserta gambar ilustrasi tersebut. Sepertinya pembelajaran yang dilaksanakan bagus sekali ya Bu Titin ya. Jadi untuk selanjutnya area pengembangan yang hendak Bu Titin capai dalam pembelajaran besok itu apa Bu Titin? Untuk pengembangan yang hendak dicapai di sini adalah kompetensi dalam bidang pengetahuan siswa, nggih. Kemampuannya di sini adalah yaitu kemampuan menyimak dan juga menyampaikan pendapat sesuai dengan isi teks dan gambar ilustrasi yang akan kita sajikan nanti. Jadi itu area pengembangan yang akan dicapai Bu Titin dalam pembelajaran ya. Kemudian strategi pembelajaran yang Bu Titin siapkan untuk pembelajaran besok itu terkait dengan media yang digunakan, model pembelajaran yang digunakan, atau mungkin bahkan metode yang digunakan seperti apa Bu Titin? Untuk strategi yang saya persiapkan di sini karena beberapa siswa memiliki diferensiasi atau perbedaan gaya belajar, nggih, mulai dari gaya belajar auditori, gaya belajar visual dan bahkan ada yang kinestetik. Nanti saya akan menerapkan metode di sini, metode dulu ya. Metodenya nanti dengan diskusi kelompok dengan model pembelajaran cooperative learning agar siswa itu dapat saling bertukar kemampuan, gitu. Intinya anak itu baik yang dari visual atau auditori bahkan kinestetik itu dapat mencapai kompetensi yang diharapkan, gitu. Kalau untuk media yang akan saya gunakan di sini bagi siswa yang memiliki gaya belajar auditori, nanti akan disajikan video pembelajaran di papan tulis lewat PPT seperti itu. Kemudian kalau bagi siswa yang memiliki gaya belajar visual nanti akan disajikan saya berikan teks atau gambar sesuai dengan isi dari bacaan yang akan kita cari ya. Nanti jadi siswa dapat menyampaikan pendapat sesuai dengan isi teks dan gambar ilustrasi yang disajikan nanti. Bahkan untuk yang gaya belajar kinestetik nanti akan saya berikan saya berikan suatu gambar. Mungkin gambarnya nanti siswa bisa memilih sendiri sesuai dengan kemampuannya. Kemudian siswa dapat mengarang atau membuat cerita sesuai gambar yang akan kita sajikan. Sepertinya menarik sekali pembelajarannya untuk
pembelajaran di kelasnya Bu Titin ya. Wah, saya semakin tidak sabar untuk ikut mengamati ya Ibu. Kemudian kira-kira waktu pelaksanaannya kapan Bu? Ini Kalau untuk sesuai dengan RPP yang sudah saya buat, akan dilaksanakan pada hari Senin 5 Februari 2020. Senin 5 Februari ya. Iya. Kira-kira ini di jam berapa? Jam keberapa saya untuk bisa bahasa Indonesia insya Allah dilaksanakan pada jam pembelajaran ketiga dan keempat. Jam ketiga dan keempat ya. Baik Bu Titin, itu dari percakapan ini saya bisa mengetahui kapan saya akan ke kelasnya Bu Titin. Jadi sampai jumpa di kelasnya Bu Titin di hari Senin tanggal 5 Februari jam ketiga dan keempat ya Bu ya. Kemudian saya di sana juga akan mencatat terkait dengan supervisi akademik yang akan saya laksanakan, supervisi pembelajaran panjenengan. Kemudian nanti di akhir setelah observasi kita juga akan melakukan percakapan kembali, yaitu percakapan pasca observasi. Tapi untuk percakapan pasca observasi akan didampingi oleh pengajar praktik, begitu ya Bu Titin. Jadi ini pertanyaan yang terakhir Bu Titin yang mungkin bisa panjenengan jawab adalah mungkin apa yang panjenengan dapatkan dari percakapan kita praobservasi kali ini Bu? Mungkin saya akan lebih siap ya dalam melaksanakan pembelajaran besok, mulai dari mempersiapkan RPP, kemudian media pembelajaran yang akan saya gunakan, kemudian metode dan juga bahkan model pembelajaran yang akan digunakan besok. Nah, jadi untuk memantapkan persiapannya Bu Titin ya. Baik Bu Titin, saya rasa untuk percakapan praobservasi kali ini sudah cukup bahannya bisa saya dapatkan tentang persiapan pembelajarannya Bu Titin untuk observasi kelas pelaksanaannya di hari Senin tanggal 5 Februari 2024. Sampai jumpa di kelas ya Bu Titin. Terima kasih atas waktunya. Selamat melanjutkan kegiatannya. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. Good morning, How are you today? Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia pada pembelajaran jam ketiga 4 ini. Tadi kalian sudah belajar bahasa Inggris ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Tadi sudah berdoa? Sudah. Tapi untuk memulai pembelajaran kali ini supaya kita lebih semangat lagi, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya, saya mohon posisinya berdiri dengan sikap sempurna tanpa ada yang kemudian. Oke, bisa dimulai berdiri? Ya, silakan. Kelihatan? Oke, bersama. Syaraiku, anak
jenis-jenis dongeng kemarin ada apa saja nggih? Ada fabel, parabel, nggih. Ada apa lagi? Legenda, mitos. Apa lagi? Ada dongeng biasa, dongeng yang standarnya biasa tidak mencakup, tidak mencari asal usul suatu daerah atau berkaitan dengan hal-hal gaib. Nah, dan tadi kamu menyebutkan binatang. Atau dongeng yang tokohnya seekor binatang yang bertingkah seperti manusia disebut apa? Fabel. Nah, hari ini kita akan belajar, masih ada hubungannya dengan teks narasi atau teks cerita. Kelihatan? Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat menyampaikan pendapat setelah memahami isi teks dan ilustrasi dengan sesama. Nah, ini nanti kalian akan membaca sebuah teks disertai dengan gambar ilustrasi. Okay. Kemudian nanti dari gambar tersebut kalian bisa menyampaikan pendapat apa yang sesuai dengan isi teks tersebut. Yang kedua, nanti kalian dapat mempresentasikan hasil diskusi terkait tugas nanti yang ada pada LKPD kelompok dengan sesuai dengan isi teks dan ilustrasinya dengan benar. Okay. Coba nanti sebelum saya sajikan video yang akan membantu mendalami suatu teks cerita, bisa teks narasi atau bisa teks deskripsi yang menjelaskan tentang suatu tempat. Kalian bisa buka buku pelajaran kalian pada halaman 62. Nah, coba kalian lihat dulu pada bagian bawah itu terdapat 2 buah teks visual beserta gambar ilustrasi yang menyertai gambar tersebut. Semuanya sudah ketemu pada halaman 62. Nah, pada gambar yang pertama ini termasuk jenis apa? Fabel, betul kan? Ketika kita bahas tadi, fabel di sini menceritakan tentang apa kalau kalian melihat gambarnya saja? Tentang apa? Nah, ada hewan kancil dan buaya. Nanti akan bertingkah seperti manusia. Jadi hewan itu bisa berbicara, bisa berjalan, bisa melakukan kegiatan lainnya. Nah, sekilas di situ juga ada teks yang menyertai gambar tersebut. Nah, pada gambar kedua sekarang ada gambar apa ya di buku itu? Alun-alun kota, tepatnya kota kita tercinta yaitu kota Tulungagung. Ada yang bersedia mungkin membacakan teks cerita yang menyertai pada gambar Tulungagung? Ya, Al, silakan baca. Wisata alun-alun Tulungagung adalah salah satu tempat wisata yang berada di Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Lihat dari gambarnya tadi. Nah, Al tadi sudah membacakan sekilas deskripsi atau penjelasan tentang alun-alun Kabupaten Tulungagung. Tepatnya Kabupaten Tulungagung itu ada di mana ya? Di Provinsi Jawa Timur. Kalau kalian melihat gambar ilustrasi yang disajikan pada teks itu, apa yang kalian pikirkan? Bagaimana alun-alun Tulungagung itu? Indah, ramai, khususnya di hari-hari libur, ya. Apalagi? Sejuk karena banyak pepohonan. Ya, lanjutkan ya. Untuk memperjelas tentang alun-alun Tulungagung, saya akan menyediakan video. Coba kalian perhatikan, nanti kalian bisa menyampaikan pendapat dari video tersebut. Mungkin ada yang pernah mengunjungi alun-alun Tulungagung? Siapa? Bisa? Oh ya, semuanya sudah pernah mengunjungi alun-alun Kabupaten Tulungagung. Bisa kalian lihat.
Ya, itu tadi adalah video yang menjelaskan lebih detail atau sesama tentang teks yang dibaca oleh teman kalian Mas Al dari sini tadi. Tadi Mas Al sudah membaca teks yang berisi seputar atau sekilas tentang alun-alun Kabupaten Tulungagung yang juga disertai dengan gambar yang sangat sederhana. Tapi dengan adanya video tadi, kira-kira apa? Bagaimana pendapat kalian? Apakah lebih jelas? Lebih jelas. Coba saya tanya. Kalau berdasarkan teks yang dibaca Al tadi, kawasannya asli, apakah benar sesuai dengan video yang ada yang kalian lihat tadi? Ya. Kemudian apa lagi? Coba sampaikan pendapat kalian. Coba Dinda, kira-kira apa yang kamu lihat dari alun-alun Tulungagung? Pendapat apa yang ingin kamu sampaikan? Apa? Tadi yang kamu lihat video tadi, pendapat apa kira-kira? Bagaimana alun-alun Kabupaten Tulungagung itu? Coba Fatiko kalau gitu Fatiko mungkin Dinda masih bingung ya. Fatiko coba apa yang kamu lihat dari alun-alun Kabupaten Tulungagung tadi? Asri, ya. Oh iya, banyak pengunjungnya. Ada taman bermain juga. Nah, Fatiko ini kelihatannya anaknya suka bermain. Berapa kali pernah mengunjungi alun-alun Tulungagung? Iya pernah. Coba kalau dari Chester, apa yang kamu pendapatmu apa tentang alun-alun Kabupaten Tulungagung berdasarkan teks yang dibaca dan juga video pembelajaran tadi? Apa yang kamu pendapatmu tentang alun-alun Tulungagung itu bagaimana? Sangat indah dan ramai pengunjung ya. Kalau Galang, menurut Galang bagaimana? Banyak pohonnya, banyak juga banyak tempat untuk bermain. Nah, kalau hari Minggu biasanya alun-alun Tulungagung kalau saat ini lebih ramai lagi karena di dalamnya itu ada lebih banyak wahana bermain dari para pedagang atau penjual mainan yang ada di dalamnya. Oke, itu sekira dari teks kedua yang sudah dibacakan Mas Alvaris tadi. Nah, sekarang tadi yang pertama belum kita ulas yaitu dongeng fabel, dongeng jenis fabel yang berjudul Kancil dan Buaya. Coba dalam bacakan yang keras yang sekutipan teks dari dongeng tersebut. Baca yang keras. Kancil adalah anak seperti manusia makan enak. Aku pasti akan menciptakannya. Ini menjadi hidupku. Kata turun manis bersedih. Bukan tanpa air mata yang putih dari matanya. Sebenarnya ini hanyalah tidak sesuai dengan Nah, kira-kira dari kutipan teks yang sangat pendek ya, berapa itu bisa dilihat mungkin cuma satu paragraf. Sifatnya kancil itu bagaimana, buaya bagaimana? Sifatnya bagaimana? Buaya jahat, jahatnya kancil pintar atau cerdik ya, tapi kita belum tahu. Kita hanya tahu sekilas buayanya jahat, kancilnya cerdik ya. Tapi itu banyak beberapa potongan dari kisah dongeng Kancil dan Buaya. Nah, tadi selain video alun-alun Tulungagung, saya juga punya video pembelajaran yang berjudul Riri. Nah, judulnya Kancil dan Buaya yang akan secara lengkap mengulas tentang fabel yang kutipannya sudah dibacakan tadi oleh Galang. Aneka macam satwa. Salah satunya adalah seekor kancil. Kancil yang satu ini terkenal akan kepintarannya. Selain pintar, ia juga sangat ramah. Hai bebek, asik sekali kamu berenang. Iya kancil, air di sini sangat segar. Semua hewan Ini itu belum merasa di senang bagian dengan isinya kancil. ya, ini masih di bagian awal. Sedangkan yang di bagian belakang sudah hampir di bagian isinya. Iya Ini masih pengantar hari dongeng. ini udara segar. Sayang kalau dilewatkan. Dan ketika mereka mempunyai masalah, kancil dengan
Ternyata ada anak ayam yang terperosok masuk ke lubang. Mereka tidak bisa keluar karena tanah itu terlalu tinggi bagi mereka untuk dilewati. Tenanglah, aku akan membantu mengeluarkan kalian. Kancil pun masuk ke dalam lubang untuk membantu anak ayam tersebut. Naiklah ke punggungku, kita akan keluar dari lubang ini. Satu persatu, Karena sehat, tubuhku kuat. Hai induk ayam, sepertinya kau mencari anakmu. Mereka tadi terperosok, lalu aku membantunya keluar. Oh, anak-anakku. Jaga mereka baik-baik, cukup membuatku kenyang. Kancil kemudian melanjutkan perjalanan untuk mencari makanan lain yang lebih segar. Semakin siang, cuaca terasa semakin panas. Sinar matahari hari ini sungguh terik. Aku jadi haus. Kancil pun berhenti di tepi sungai untuk melepas dahaga. Segarnya air sungai ini. Aku sudah tidak haus lagi. Air pegunungan memang menyegarkan. Kerongkonganku tak lagi kering. Selesai minum, Kancil melihat sesuatu yang menarik di seberang sungai. Itu pohon buah-buah yang segar. Namun sayangnya, arus sungai itu begitu deras. Kancil tak berani menyeberangi sungai itu. Kancil segera mencari akal untuk menyeberang. Andai ada sesuatu yang bisa membuatku sampai di seberang. Tiba-tiba, ia melihat beberapa buaya yang sedang tertidur di dekatnya. Aku jadi punya ide. Aku bisa memanfaatkan buaya-buaya ini. Kancil pun mengambil salah satu buaya. Masuk jenak. Hei, kenapa membangunkanku? Kau mau menjadi santapanku? Tenanglah dulu. Aku membangunkanmu untuk memberi berita baik bagi kalian semua. Aku membawa hadiah daging yang segar dari raja. Untuk itu, aku harus menghitung jumlah kalian. Berjajarlah sepanjang sungai agar aku mudah menghitungnya. Benarkah? Kalau begitu, akan kupanggilkan teman-temanku lainnya. Buaya lalu berjemur ke sungai untuk memanggil teman-teman lainnya. Sementara itu, Kancil tertawa kecil. Semoga saja buaya-buaya itu terperdaya oleh tipuanku. Hai teman-teman, kemarilah. Aku punya berita bagus buat kalian. Teman, kita akan dapat daging. Benarkah? Benar, si Kancil yang memberitahuku. Kita hanya perlu berjajar sepanjang sungai agar Kancil bisa menghitung jumlah daging untuk kita. Semua buaya pun berkumpul. Dan mereka mulai berjejer-jejer sepanjang sungai hingga membentuk seperti jembatan. Inilah yang diharapkan oleh Kancil. Nah, bersiap-siaplah buaya. Aku akan menghitung kalian. Iya, tekanlah mulai menghitung. Kami sudah lapar. Kancil mulai melompati punggung buaya satu persatu sambil pelan-pelan menghitung. Selesai menghitung buaya terakhir, Kancil pun melompat ke tepi sungai. Terima kasih para buaya. Berkat kalian, aku jadi bisa menyeberang. Setelah itu, Kancil langsung berlari kencang meninggalkan buaya. Hah? Menyeberang? Apa maksudnya? Jangan-jangan kita ditipu. Maksudmu, ia menjadikan kita sebagai jembatan penyeberangan? Buaya pun menjadi kesal karena dia merasa ditipu oleh Awas kau Kancil. Sementara itu, Kancil berhasil
saat pasti akan kembali. Oke, itu sekilas adalah dongeng fabel yang dibaca tadi. Untuk pembacaannya sudah dibacakan oleh Galang. Untuk video penjelasannya lebih jelas lagi kan lewat video tadi. Oke, coba berikan pendapatmu apa isi dari dongeng si kancil dan buaya tadi. Coba Chester, isinya tentang apa? Isinya tentang apa? Kancil ya? Sedih kemudian menipu buaya untuk apa? Menyeberang sungai dan mendapatkan buah-buahan lagi. Kira-kira digunakan untuk tidak? Tidak ya, karena kancil tadi mendapatkan buah dengan cara menipu. Oke, habis ini akan ada kegiatan yang dilakukan secara berkelompok, oke? Nah, silakan membentuk kelompok seperti yang biasanya kalau kegiatan kelompok kita dilakukan. Ayo, segera membentuk kelompok. Kita bisa pakai kaosnya apa aja di sini. Oke. Sudah selesai nggih? Nah, sudah waktunya sudah cukup 10 menit. Coba kelompok isinya Soekarno atau Muhammad Hatta yang sudah siap. Oh ya, dari kelompok isinya Soekarno bisa maju ke depan. Ya, kelompok isinya Soekarno sudah ya, untuk kelompok Muhammad Hatta tolong berikan apresiasi atau pendapat. Ya, pendapat dari hasil diskusi kelompok dari kelompok Insinyur Soekarno. Terus, enggak sini, enggak sini. Ini enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok IR Soekarno mau menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Baca pertanyaannya dan jawabannya. Apakah isi teks tersebut? Pantai Selatan memiliki pasir berwarna coklat. Hamparan pasir ini memisahkan laut dengan area penduduk. Menurutmu apakah ilustrasi pada teks tersebut sesuai dengan isi teks? Berikan alasanmu. Gambar ilustrasi sudah sesuai dan sudah menggambarkan ilustrasi pantai Selatan. Bagaimana menurut kelompok lain? Apakah jawaban dari kelompok yang Soekarno sudah sesuai dengan yang diminta? Sudah. Berikan aplaus atau tepuk tangan bagi kelompok yang Soekarno. Silakan kembali. Ya, ini dikumpulkan kalau sudah selesai. Kemudian kelompok Muhammad Hatta maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi dari LKPD kelompok.
sebuah penjelas tambahan untuk menjelaskan sebuah paparan. Kan di sini tadi yang baru kalian kerjakan pada LKPD kelompok tadi itu merupakan teks deskripsi dari penjelasan sebuah tempat wisata, yaitu mana? Pantai Klakak. Kalau dari yang kalian baca tadi dan gambar yang kalian lihat, Pantai Klakak itu pantainya bagaimana? Indah, asri. Pasirnya bagaimana? Berwarna coklat, ada juga disertai kerikil-kerikil ya. Kemudian ombaknya juga tidak sampai ke wilayah perumahan penduduk. Dilihat, berikut adalah contoh
Berjumpa lagi dengan saya Erna Musafitri, CGP Angkatan 9 Kabupaten Tulungagung. Kali ini saya masih bersama dengan Ibu Titi Nur Aida, guru kelas 4 SD Negeri 2 Ngentrong, dan kali ini bersama dengan pengajar praktik saya Ibu Ria Zuliani untuk pengajar praktik di Kabupaten Tulungagung. Oleh karena itu, pada kegiatan pasca observasi kali ini saya akan melaksanakan percakapan dengan Bu Titi Nur Aida mengenai kegiatan pasca observasi pembelajaran di kelasnya. Saya bisa memulainya, Bu. Baik, Bu Titi, sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang telah Bu Titi laksanakan kemarin, hari ini kita melaksanakan kegiatan pasca observasi dengan tujuan yaitu mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang telah Bu Titi lakukan. Untuk itu bisa kita mulai ya, Bu Titi ya. Yang pertama, Bu Titi, bagaimana perasaan Bu Titi setelah kegiatan observasi pembelajaran yang telah kita lakukan kemarin? Untuk perasaan saya, alhamdulillah sedikit grogi karena disaksikan oleh Bu Erna sebagai CGP, tapi alhamdulillah selama pembelajaran kegiatan di kelas 4 kemarin alhamdulillah berjalan lancar. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar ya, Bu. Iya. Tentunya kegiatan tersebut sudah berjalan lancar sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah Bu Titin buat, ataukah bagaimana, Bu Titin? Pembelajaran kemarin kalau menurut saya, kalau dalam persen mungkin sudah 80 ke 90% sudah sesuai dengan RPP yang sudah saya buat. Berarti sudah termasuk berhasil ya, Bu Titin ya, karena sudah alhamdulillah sudah mendekati 100%. Adakah kendala yang Bu Titin alami selama kegiatan observasi pembelajaran kemarin? Untuk kendala kemarin alhamdulillah hanya beberapa. Pada khususnya kendalanya terdapat pada siswa, ada beberapa siswa itu yang kurang aktif dalam kegiatan diskusi kelompok. Sedangkan untuk penggunaan media pembelajaran, kemarin kan saya sudah menggunakan media proyektor lewat video pembelajaran dan juga berupa teks visual begitu. Alhamdulillah berjalan dengan lancar tanpa ada halangan. Cuma ya itu tadi ada ketika dalam kegiatan diskusi kelompok itu beberapa siswa kurang aktif dalam kegiatan tersebut. Menurut Bu Titin, kompetensi apa yang ingin Bu Titin capai setelah pembelajaran kemarin yang telah Bu Titin lakukan? Untuk area pengembangan kompetensi, saya kemarin mengambil kompetensi dalam bidang pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya, di sini saya mengambil siswa dapat menyampaikan pendapat dalam menyampaikan isi teks sesuai dengan gambar ilustrasi. Kemudian kalau kompetensi keterampilan yang saya harapkan dari siswa itu adalah siswa dapat mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok yang telah dilakukan oleh mereka. Itu berarti dari area pengembangan yang Bu Titin ingin capai tersebut, harapan kedepannya anak-anak bisa mempresentasikan dengan baik gitu ya, Bu. Kemudian untuk tindak lanjut selanjutnya, Bu, mungkin yang ingin Bu Titin kembangkan lagi setelah kegiatan pembelajaran ini? Karena kemarin itu saya lihat ada beberapa anak yang memang kurang aktif, kurang dalam menyampaikan pendapat itu tidak secara polos begitu ya, maksudnya ada malu, terkadang mungkin saya akan memberikan media pembelajaran lagi yang lebih menarik agar siswa itu dalam pembelajaran itu terlihat hidup dan aktif gitu. Baik, Bu Titin, selain media pembelajaran ada yang ingin Bu Titin? Mungkin saya juga akan menggunakan metode pembelajaran yang lain selain diskusi kelompok, mungkin kegiatan
juga model pembelajaran juga akan saya observasi lagi ya, mungkin refleksi bagi saya, mungkin saya akan mencari yang lebih baik lagi dari situ. Baik, terima kasih Bu Titin untuk kemarin dari yang sudah saya lakukan observasi di kelasnya Bu Titin. Boleh saya sedikit memberikan ini ya Bu, refleksi terkait dengan kegiatan kemarin yang saya lihat Bu Titin sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah dibuat. Kemudian sudah nampak juga kegiatan pembelajaran berdiferensiasi karena sebenarnya menurutnya Bu Titin itu ada banyak yang kinestetik ya. Kemarin kegiatannya katanya aktif, ya ada aktif tapi sukanya jalan-jalan gitu. Nah, itu Bu Titin juga sudah menggunakan media-media yang beragam untuk memenuhi gaya belajarnya siswa. Semoga kedepannya Putri dapat meningkatkan lagi, mungkin menggunakan metode-metode atau menggunakan media yang lebih beragam lagi. Terima kasih Bu Titin, itu saja untuk kegiatan pasca observasi kali ini. Terima kasih banyak. Kemudian saya langsung kembali ke Bu Rias. Silakan Bu Rias, mungkin ada yang dari bagaimana hasil kegiatan coaching untuk supervisi akademik ini menurut panjenengan? Ya, Bu Erna, ini tadi ada kegiatan coaching pasca observasi. Nanti Bu Titin sebagai pelakunya bisa menggali semua potensi yang ada ke depannya untuk dijadikan tindak lanjut agar lebih baik lagi. Katanya Bu Titin, Bu Erna bisa sudah cukup saya rasa untuk kegiatan pasca observasi. Terima kasih Bu Rias atas masukannya. Demikian kegiatan pasca observasi pembelajaran yang telah saya lakukan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.